Salam Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Salam sehat, salam damai sejahtera untuk kita semua. Saya bersyukur hari ini Bapak Ibu bisa ikut ibadah bersama-sama dengan kami. Tetapi pesan saya selaku Gembala Sidang, biarlah dalam situasi demikian kita tetap ikuti petunjuk pemerintah atau himbauan pemerintah dalam rangka kita mendukung program pemerintah ini. Rajin-rajinlah mencuci tangan, pakailah masker, jagalah jarak apabila Bapak Ibu sedang bepergian dan lain sebagainya, sehingga kita akan ikuti petunjuk ini dan kita tetap bisa beribadah walaupun kita di rumah. Saya memastikan Bapak Ibu semua diberkati Tuhan. Akhirnya selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saat hari ini kita boleh bersama-sama untuk memuliakan Tuhan dan memuji Tuhan melalui live streaming dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Hari ini terimalah lawatan atau kuasa yang daripada Tuhan. Ada satu yaitu juru selamat dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus. Dia Allah pelindung kita, Dia Allah penghibur kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan nyatakan pujian, Yesusku penyelamatku. Haleluya. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Boleh mengurapi setiap hidup kita. Sira lama yas. Kira lama yas. Kira lama. Haleluya. Haleluya. Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, haleluya, keajaiban kasih-Mu. Penghibur, terima kasih Tuhan
untuk lawatan-Mu dalam hidup kami. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah, soraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Sekali lagi dengan sepenuh hati kita, Yesusku penyelamatku, Yesusku penyelamatku. Tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ya Tuhan, ku memuji-Mu, keajaiban kasih-Mu penghibur. Terima kasih Yesus, haleluya. Kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya. Engkau pelindung kami, Engkau penghibur kami, Engkau kekuatan kami, Engkau layak kami sembah, Engkau layak kami tinggikan. Engkau Yesus, Engkau Yesus. Haleluya. Mari sembah Dia setiap hati. Pandang Yesus. Hari ini lawatan yang daripada Allah akan terjadi pada hidup Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Jama, jama, jama. Haleluya.
Haleluya. Sikara lama 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 ya se. Hira lama 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 oh. Hira lama 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 ya se. Haleluya. 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 Engkau ada dalam hidup kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah penghibur kami. Engkau Allah pelindung kami. Dan Engkau adalah Allah penyelamat kami. Tidak ada Allah yang lain di bumi ini selain Engkau Yesus yang kami sembah. Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau melayakkan kami. Kami ingin memuji dan memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menyertai kami. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur selalu di hadapan Tuhan. Kalau sampai saat hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada hari ini, itu adalah kemurahan daripada Tuhan. Mari kita nyatakan pujian lebih daripada pemenang. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, kalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, lebih dari pemenang. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, ya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Haleluya.
Kita umat pemenang yang luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang akan kita dengar boleh membawa kita lebih dalam untuk mengerti setiap rencana Tuhan dalam hidup kita. Bahwa roh Tuhan yang hidup itu akan mengurapi setiap hidup kita dalam setiap permasalahan hidup kita pun. Tuhan akan ikut campur tangan. Haleluya. Mari buka hati untuk kita menerima roh daripada Tuhan. Kita siap untuk menerimanya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Sekali lagi. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Haleluya. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup mengurapi kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang, jiwaku tenang bersama-Mu dalam naungan. Ku buka hati, oh, untuk jamahan-Mu, penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Roh-Mu yang kudus, Roh-Mu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertaiku, mari buka hati. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah. Ku buka hati, haleluya. Di hadirat-Mu Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, di altar-Mu. Haleluya.
altar-Mu. Menyembah-Mu. Haleluya. Mari Bapak. Kami mengucap syukur atas anugerah waktu yang Tuhan berikan atas hidup kami. Kami rindu di ibadah ini Engkau kembali berbicara kepada setiap kami, supaya kami diberkati, dihiburkan, dikuatkan, mengerti tentang kehendak Tuhan. Karena itu silakan Engkau mengurapi hamba-Mu, juga mengurapi semua kami yang ikut dalam ibadah hari ini. Sehingga pemberitaan firman Tuhan yang kami terima hari ini memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Salam, jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bersyukur hari ini dengan berkat Tuhan kita bisa bertemu kembali dalam ibadah raya bersama-sama di akhir bulan ini. Kesempatan yang ada ini, mari kita gunakan sebaik mungkin untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-16, kita akan membaca ayat yang ke-4 bagian B sampai dengan ayat yang ke-7. Injil Yohanes pasal yang ke-16, ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, 1 minggu yang lalu kita bersama-sama melaksanakan ibadah memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Saat itu kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus naik ke sorga, Tuhan Yesus pergi ke sorga dalam rangka menyediakan tempat untuk setiap orang yang percaya. Dan kalau tempat itu selesai, Yesus akan datang kembali menjemput umatnya yang percaya. Supaya di mana Yesus berada, umatnya yang percaya bersama-sama di sana. Jadi Yesus pergi menyediakan tempat. Pada kesempatan hari ini kita juga mendengar kembali di ayat yang ke-7, adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Ya. Kalau yang lalu Yesus pergi menyediakan tempat, sekarang kita mendengar lagi Yesus pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang. Yesus pergi untuk Roh Kudus supaya turun ke dunia. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa orang berpendapat bahwa Injil Yohanes pasal 14, 15, 16, dan 17 itu sebetulnya merupakan pesan perpisahan. Karena Tuhan Yesus tahu bahwa Tuhan Yesus tidak selamanya akan melayani berkumpul mereka. Tuhan Yesus
tahu bahwa pelayanannya di bumi dalam wujud atau rupa dan kehadirannya secara fisik tidak akan berlangsung selama-lamanya. Itulah sebabnya satu saat Yesus harus berpisah dengan murid-muridnya. Maka dari itu ada pesan terakhir atau pesan perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya. Dengan satu kerinduan supaya murid-muridnya memahami, mengerti makna kematian, makna kebangkitan, dan makna Yesus naik ke sorga. Itulah sebabnya Tuhan Yesus memberi pesan-pesan perpisahan. Dalam pesan perpisahan itu Bapak Ibu Saudara, fokus pembicaraan Tuhan Yesus atau pusat yang dibicarakan Yesus dan murid-muridnya adalah kedatangan Roh Kudus atau Sang Penolong yang akan diutus Bapa untuk menyertai para murid-muridnya waktu itu. Karena itu Bapak Ibu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak merenungkan dengan waktu singkat ini, yaitu tentang Roh Kudus. Renungan kita bicara tentang Roh Kudus. Beberapa makna Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Tentu ada banyak ya, hal yang menjadi makna orang-orang percaya tentang Roh Kudus ini. Tetapi pada kesempatan ini saya akan bicara paling tidak 4 hal kaitannya makna Roh Kudus di dalam hidup orang yang percaya. Yang pertama, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama. Kita akan membaca pada ayat yang ke-8. Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Di ayat ini ya, Lukas tidak sedang menghubungkan antara kuasa Roh Kudus itu dengan keselamatan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Lukas ingin bicara kuasa Roh Kudus di dalam hidup orang percaya itu kaitannya dengan tugas orang percaya sebagai saksi. Kamu akan menjadi saksiku, kata firman. Bapak Ibu, kita dipanggil Tuhan tidak hanya untuk menerima keselamatan. Kita dipanggil Tuhan tidak hanya mendapatkan pengampunan dosa. Kita dipanggil Tuhan tidak hanya untuk menerima berkat-berkat-Nya. Tetapi kita dipanggil Tuhan juga diberi tugas dan tanggung jawab. Apa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dipanggil Tuhan? Tugas dan tanggung jawab kita yaitu menjadi saksi. Menjadi saksi tentang apa yang Tuhan Yesus telah lakukan dalam kehidupan kita. Dari kematiannya, kebangkitannya, sampai Yesus naik ke sorga. Kita punya pengalaman apa bersama dengan Tuhan? Itu yang harus kita saksikan. Supaya dengan kesaksian kita itu, saudara, orang-orang berdosa berbalik dan bertobat diselamatkan. Supaya dengan kesaksian kita itu, orang-orang yang terhilang didapat kembali dan dimenangkan. Supaya dengan kesaksian kita itu, orang-orang yang terluka hatinya dipulihkan. Supaya dengan kesaksian itu, orang-orang bisa menerima anugerah, kemurahan, berkat yang berlimpah-limpah dari Tuhan. Bapak Ibu, tetapi kenyataannya manusia
sangat miskin dengan kesaksian. Manusia tidak punya kesaksian. Bahkan manusia tidak mampu untuk bersaksi. Manusia tidak sanggup untuk bersaksi. Itulah sebabnya lalu Tuhan katakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu dan kamu akan menjadi saksiku, kata firman Tuhan. Artinya, dari ayat ini saya mau katakan, makna Roh Kudus buat hidup kita orang percaya. Satu, memperkaya kesaksian kita di dalam Yesus Kristus. Supaya dengan Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan kita, kita punya kuasa, kita diperkaya dengan banyak hal untuk menceritakan perbuatan-perbuatan besar yang Allah lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus yang kita terima itu, kesaksian kita menjadi efektif, kesaksian kita penuh kuasa, kesaksian kita dapat memberkati banyak orang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Itulah sebabnya betapa pentingnya Roh Kudus dalam kehidupan kita, khususnya gereja Tuhan yang terpanggil untuk bersaksi, supaya gereja Tuhan menyaksikan kuasa kasih anugerahnya Tuhan Yesus. Yang kedua, Bapak Ibu, saya akan membaca di dalam surat Roma. Yang pertama, Roh Kudus itu memperkaya kesaksian kita. Di dalam surat Roma kita akan membaca pasal yang ke-14, kita akan baca ayat yang ke-17. Roma 14 ayat yang ke-17. Dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Yang ingin saya angkat menjadi renungan hari ini, ayat yang terakhir bunyinya, sukacita oleh Roh Kudus. Tadi di ayat yang kita baca, ya, lebih berguna kalau Yesus pergi, karena kalau Yesus pergi akan meminta kepada Bapa agar Bapa memberikan roh penghibur, Roh Kudus. Di dalam pasal yang berikutnya Tuhan Yesus berkata, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus. Roh Kudus itu penghibur. Seringkali kalau kita mendengar rekan, teman, sahabat sedang dipanggil pulang ke rumah Bapa, lalu kita mengatakan turut sepenanggungan. Kiranya Roh Kudus memberikan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Roh Kudus memberikan penghiburan. Roh Kudus memberikan sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan ayat ini saya ingin katakan yang kedua, Roh Kudus itu memperkaya emosi kita. Karena Roh Kudus menghibur, Roh Kudus memberi sukacita. Bapak Ibu, sukacita, sekali lagi, sukacita itu sebenarnya adalah faktor internal seseorang. Masalah di dalam hidup seseorang. Maka sesungguhnya sukacita itu tidak harus dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada di luar. Karena apabila sukacita seseorang didasarkan faktor-faktor yang ada di luar, sukacita itu, saudara, tidak akan langgeng. Sukacita itu akan mudah berubah. Sukacita itu akan gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Tetapi sukacita atau penghiburan menurut firman Tuhan tadi dikatakan oleh Roh Kudus. Roh Allah, roh itu kekal, roh itu abadi, roh itu tidak gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Anak-anak Tuhan, para kekasih Tuhan, gereja Tuhan
apabila dalam hidupnya memiliki pengalaman Roh Kudus itu ada di dalam kita, hidup kita akan penuh dengan sukacita. Hidup kita akan penuh dengan penghiburan, dan penghiburan sukacita yang karena Roh Kudus ini, sukacita penghiburan yang tidak akan gampang terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Mungkin memang jalan hidup kita sedang tidak rata, atau situasi mendung yang kita lihat tidak cerah, saudara. Perjalanan hidup kita ada masalah. Perjalanan hidup kita ada kesulitan. Perjalanan hidup kita harus menderita. Tetapi kekasih Tuhan, anak Tuhan, gereja Tuhan yang di dalamnya Roh Kudus itu bekerja akan mengalami sukacita di dalam hidupnya. Dan sukacita ini kekuatan kita. Kita akan diberi kemampuan untuk menghadapi segala situasi dan kondisi. Itu sebabnya Roh Kudus memperkaya emosi kita. Yang berikutnya saya ingin mengajak membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-26. Roh Kudus memperkaya kesaksian kita. Roh Kudus memperkaya emosi kita. Yang berikutnya, Rom pasal 8 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Amin. Berangkat dari ayat ini semua katakan makna Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Yang ketiga, Roh Kudus itu memperkaya doa-doa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, doa adalah perintah Tuhan untuk kebaikan kita. Dan kalau kita bicara doa, di dalam Alkitab terlalu banyak tokoh-tokoh Alkitab, baik dari perjanjian lama, perjanjian baru, banyak yang hidup di dalam doa. Tuhan Yesus sendiri memberikan contoh doa, doa Bapa kami. Tuhan Yesus sendiri berdoa. Itulah sebabnya firman Tuhan katakan, tetaplah berdoa. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau jujur, ada saat-saat tertentu kita ini sebagai orang percaya tidak bisa berdoa. Kita tahu doa itu perintah Tuhan. Doa itu harusnya kita lakukan karena itu perintah. Ada banyak contoh yang mestinya kita ikuti. Tetapi saat-saat tertentu ada orang-orang percaya kepada Yesus tidak bisa berdoa. Karena beban yang begitu berat menindih hidupnya tidak bisa berdoa. Sampai-sampai dia tidak bisa mengucapkan apa-apa, mau ngomong apa sama Tuhan. Dalam kesukaran yang sangat-sangat sulit. Ada orang-orang yang tidak bisa mengucapkan sesuatu kepada Tuhan. Karena begitu sulitnya masalah yang sedang dihadapi. Di dalam satu kondisi yang sedang susah dan sangat susah. Menderita dan sangat menderita. Sampai mengalami kesesakan di dalam hidupnya. Ada orang percaya kemudian tidak bisa berdoa. Mau ngomong apa sama Tuhan? Mau mengucapkan apa sama Tuhan? Mau memperkatakan apa sama Tuhan? Bapak, Ibu, di saat-saat seperti itu ada kabar baik hari ini kita dengar. Karena Roh Kudus itu akan berdoa kepada
Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak bisa kita ucapkan. Roh Kudus memperkaya doa-doa kita. Roh Kudus menyampaikan apa yang tidak terkatakan dalam kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, saya ingin mengajak Bapak Ibu membaca di dalam Injil Yohanes, pasalnya yang ke-16. Jadi, Roh Kudus itu memperkaya kesaksian kita, Roh Kudus itu memperkaya emosi kita, Roh Kudus itu memperkaya doa-doa kita. Kita baca sekarang Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Puji Tuhan. Ayat ini mengatakan, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Berangkat dari ayat ini, saudara, saya mau katakan makna Roh Kudus dalam hidup kita orang percaya, memperkaya penelaahan kita terhadap firman Allah. Sekali lagi, memperkaya penelaahan kita terhadap firman Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut Mazmur 51 ayat yang ke-7 dikatakan, sesungguhnya di dalam kesalahan kita diperanakkan, dalam dosa kita dikandung ibu kita. Itulah sebabnya kita diperanakkan dalam kesalahan, dikandungnya dalam dosa, kemudian kita lahir menjadi orang yang berdosa, orang yang enggak benar. Firman Tuhan katakan semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dosa ini yang membuat kita buta terhadap kebenaran. Dosa ini yang membuat kita tidak mengerti kebenaran. Sehingga karena kita memang manusia yang berdosa, selalu kecenderungan hati kita melakukan yang berdosa. Kecenderungan hati kita melakukan hal-hal yang salah. Yang benar tidak terpikirkan. Yang benar kita tidak memahaminya. Tetapi firman Tuhan ini mengatakan, apabila Roh Kudus itu datang dan Roh Kudus itu diam dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu akan memperkaya kita untuk menelaah firman Tuhan, menelaah kebenaran ilahi, karena Roh itu akan memimpin kita dalam seluruh kebenaran. Sehingga apabila Roh Kudus ada di hidup kita, kita mengerti kebenaran. Kita tahu kebenaran, mata kita terbuka untuk kebenaran. Dan akhirnya kebenaran itu menjadi dasar di hidup kita. Kebenaran itu menjadi dasar dalam kita bertindak. Kebenaran itu menjadi dasar dalam kita berperilaku. Kebenaran itu menjadi dasar dalam kita bersikap. Kebenaran itu menjadi dasar dalam kita berpikir. Kebenaran itu menjadi dasar di dalam kita mengambil keputusan. Sehingga kita menjadi kekasih-kekasih Tuhan yang hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebenaran akhir-akhir ini sepertinya tersiksihkan. Kebenaran terpinggirkan. Kebenaran terabaikan. Bahkan untuk orang bisa hidup dan mendapatkan semua kebutuhan hidupnya, orang-orang tidak mempertimbangkan benar dan salahnya. Dan sehingga tidak sedikit orang yang terjerumus di dalam hal-hal yang salah,
yang keliru dan tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi ada kabar baik hari ini untuk saya dan saudara yang sekarang ikut ibadah bersama-sama. Kalau Roh Kudus itu datang di hidup kita, Roh Kudus itu menguasai hidup kita, Roh Kudus ini akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Sehingga walaupun dunia sudah meninggalkan kebenaran, kita masih ditolong Tuhan untuk menjadi orang-orang yang hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya Bapak Ibu kita bersyukur supaya kita menjadi para kekasih-kekasih Tuhan. Hari ini kita diingatkan, Yesus pergi supaya dia minta kepada Bapa, yaitu memberikan Roh penghibur itu, Roh Kudus itu datang untuk saya dan saudara. Kalau Roh Kudus itu datang untuk saya dan saudara, kita diperkaya dengan kesaksian. Sehingga kita menjadi saksi di Yerusalem, menjadi saksi di Yudea, menjadi saksi di Samaria, menjadi saksi di seluruh muka bumi ini, saudara. Ketika Roh Kudus itu turun dan Roh Kudus menguasai hidup kita, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diperkaya dengan emosi kita sehingga penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang diberikan lewat kuasa Roh Kudus itu tidak sama dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia. Roh Kudus memberikan sukacita yang kekal, yang abadi, tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi. Yesus pergi dan memberikan Roh Kudus-Nya untuk saya dan saudara. Sehingga dengan Roh Kudus itu kita diperkaya dengan doa-doa kita. Walaupun satu saat kita tidak bisa memperkatakan apa-apa, karena begitu sesak dan beratnya beban hidup ini dan sulitnya pikiran kita, tetapi Roh Kudus akan menyampaikan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan itu. Sehingga tahu-tahu sebagai orang percaya kita mendapatkan berkat pertolongan mujizat Tuhan. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan sediakan buat kita. Apa yang tidak kita pikirkan itu yang Tuhan berikan kepada kita. Karena Tuhan dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan. Dia menyampaikan keluhan-keluhan kita kepada Bapa di sorga. Sehingga doa kita diperkaya. Berikutnya di dalam kehidupan kita Yesus sudah pergi. Yesus akan minta kepada Bapa agar Roh Kudus turun atas kita. Sehingga dengan kuasa Roh Kudus itu kita semakin jalan di dalam hidup yang benar. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Kita akan menyanyi dengan satu pujian, berhembuslah Roh Kudus. Kita minta supaya Roh Kudus itu berembus, Roh Kudus itu berikan kuasanya pada kita, sehingga gereja ini dipulihkan. Gereja kembali memperhatikan tugas tanggung jawab untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Gereja dipulihkan menjadi gereja yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kegembiraan, penuh dengan damai sejahtera. Gereja boleh berbagi sukacita, damai sejahtera kepada orang-orang di sekelilingnya. Gereja Tuhan dipulihkan supaya jadi gereja Tuhan yang hidup di dalam doa. Semakin memperbanyak volume doanya. Gereja Tuhan dipulihkan menjadi gereja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Roh Kudus turun atas kita. Berembuslah Roh Kudus. Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu
dicurahkan di tempat ini. Oh, amin, amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur karena di ibadah raya kali ini, Engkau telah mengizinkan kami kembali untuk mendapatkan pemberitaan firman-Mu. Firman kebenaran, diingatkan kepada kami bahwa Engkau pergi supaya Bapa mengutus Roh Kudus-Nya datang untuk kami semua. Kami para orang-orang yang percaya kepadamu merindukan Roh Kudus itu untuk memenuhi kehidupan kami, berkuasa atas kami. Karena dengan kuat kuasa Roh Kudus, kami menjadi gereja yang dipulihkan, gereja yang diperkaya dengan kesaksian, gereja yang diperkaya untuk bersaksi tentang Tuhan. Sehingga Engkau dimuliakan lewat hidup kami. Kami menjadi gereja Tuhan yang diperkaya dengan sukacita, diperkaya dengan damai sejahtera, diperkaya dengan kegembiraan ilahi yang tidak gampang terpengaruh situasi dan kondisi. Karena itu kami boleh berbagi dengan orang-orang tentang sukacita ini, sehingga orang lain diberkati. Kiranya Roh Kudus yang tercurah atas kami memperkaya doa-doa kami. Kami menjadi gereja Tuhan yang dipulihkan, hidup di dalam doa. Kami semakin banyak waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan, membangun hubungan yang intim dengan Allah. Semakin diperlengkapi kami dengan kuat kuasa dari Maha Tinggi. Engkau pulihkan doa kami ya Allah. Dengan Roh Kudus kami menjadi gereja Tuhan yang dipulihkan. Gereja yang hidup di dalam kebenaran. Gereja yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran. Gereja yang memuliakan Tuhan karena hidup benar. Itu sebabnya Bapa, berkati kami, berkati kami, berkati kami. Sidang jemaat-Mu di mana saja berada hari ini, khususnya yang ikut ibadah bersama-sama dengan kami. Roh Kudus turun atas kami semua. Roh Kudus tercurah atas kami semua. Roh Kudus mengalir, 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 memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami diberkati. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus, sebelum kami berpisah, mengakhiri ibadah ini, kami tak putus-putusnya berdoa untuk negeri kami, untuk bangsa kami, untuk para pemimpin kami. Berkati para pemimpin kami. Tugas dan tanggung jawabnya semakin berat. Berikan kekuatan, ketabahan, kesabaran. Berikan hikmat, akal budi hati yang bijaksana. Bahkan rakyat kami, bangsa kami yang sedang menderita, penghiburan-Mu turun atas negeri kami. Sukacita-Mu mengalir atas negeri kami. Damai sejahtera-Mu melimpah-limpah atas negeri kami. Khususnya yang sekarang sedang menderita. Berbagai kesulitan menimpa hidupnya. Kuasa-Mu mengalir mendatangkan kemurahan yang besar. Terima kasih Bapak. Bagi masyarakat bangsa tercinta yang sekarang sedang terpapar oleh virus corona, sembuhkan mereka. Para medis yang harus merawat, memperhatikan, berikan kekuatan dan lindungi dengan kuasa-Mu. Sehingga dapat melakukan tugas kewajibannya sebaik-baiknya. Terima kasih Bapak. Terima kasih, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami, kemudian berpisah. Engkau menyertai kami semua. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita akhiri ibadah kita hari ini. Dan terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan berkat ini. Haleluya.
kasih Tuhan Yesus Bapa.